Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Bagaimana, sudah siap belajarnya hari ini? Nah, disiapkan dulu buku tematik dan buku tulisnya ya. Nah, kita masih pada tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu mengenai menemukan kata-kata baru dari teks. Nah, di sini di buku tematik kalian di halaman 5, coba buka buku tematik kalian di halaman 5. Nah, di situ ada teks tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelum kita masuk ke teksnya, Ibu mau nanya nih, makhluk hidup itu apa sih? Seperti apa sih makhluk hidup? Makhluk hidup itu contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan itu termasuk makhluk hidup. Lalu ada benda tak hidup. Benda tak hidup itu seperti apa? Benda tak hidup itu contohnya seperti buku tulis, meja, pensil, dan lain-lain masih banyak. Nah, sekarang kita masuk pada teks yang berjudul ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan benda tak hidup. Makhluk hidup memerlukan oksigen untuk kelangsungan hidupnya. Makhluk hidup bernafas untuk mendapatkan oksigen. Seperti manusia, kucing, dan ayam bernafas dengan paru-paru. Sedangkan ikan bernafas dengan insangnya dan belalang bernafas dengan trakea. Jadi, ada yang bisa bernafas dengan paru-paru, insang, dan trakea. Makhluk hidup juga memerlukan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Makanan diperlukan oleh makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan makhluk hidup ditandai dengan perubahan bentuk dan ukurannya, seperti dari gambar ini. Dari bayi, dia bertumbuh menjadi balita, anak-anak, hingga dewasa. Nah, ini pertumbuhannya ini memerlukan makanan. Nah, makhluk hidup berkembang biak, artinya bertambah banyak. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Misalnya seperti ayam, dia berkembang biak dengan cara bertelur. Lalu sapi berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, makhluk hidup bergerak. Cara bergerak makhluk hidup bermacam-macam. Ada makhluk hidup yang bergerak dengan berjalan dan berlari. Ada juga yang berenang dan terbang, seperti gajah. Gajah bergerak dengan berjalan menggunakan kakinya. Lalu ada ikan bergerak dengan berenang menggunakan siripnya. Lalu ada kupu-kupu bergerak dengan terbang menggunakan sayapnya. Nah, tugas kali ini mencatat apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup. Dikerjakan di buku tulis tematiknya ya. Kita masuk pada pembelajaran kedua tentang materi pertama, menyusun kalimat dari kata-kata baru yang ditemukan dalam teks. Nah, di sini ada teks tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak berarti bertambah banyak. Makhluk hidup perlu berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Makhluk hidup berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Seperti manusia dengan cara melahirkan. Lalu ada ayam dengan cara bertelur atau ovipar. Lalu ada sapi dengan cara melahirkan atau vivipar. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, pada tumbuhan ini perkembangbiaknya bisa melalui biji seperti pada pohon mangga, lalu bisa melalui tunas seperti pohon pisang dan stek pada pohon singkong, dan ada okulasi, lalu melalui spora. Nah, selain berkembang biak, makhluk hidup juga tumbuh. Tumbuh artinya menjadi lebih tinggi dan besar. Namun, ada beberapa makhluk hidup yang berubah bentuk dan ukuran. Misalnya, biji kacang hijau.
Biji tersebut jika ditanam akan berubah menjadi kecambah dan akan tumbuh tinggi menjadi tanaman kacang hijau yang baru. Seperti pada gambar ini ya. Ini gambarnya tentang pertumbuhan pada biji kacang hijau. Pembelajaran ketiga. Materi pertama yaitu tentang menyusun kalimat dari kata-kata baru yang ditemukan dalam teks. Coba kalian buka buku tematiknya halaman 11. Nah, di situ ada teks tentang kebutuhan makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang biak. Kita langsung baca ya. Makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup memerlukan udara, matahari, air, makanan, dan juga tempat tinggal atau habitat. Setiap makhluk hidup memiliki kebutuhan yang berbeda-beda untuk tumbuh dan berkembang. Seperti manusia memerlukan makanan dan minuman, memerlukan udara untuk bernafas, dan memerlukan rumah untuk tempat tinggal dan juga tempat berlindung. Lalu Hewan juga memerlukan makan dan minum untuk tumbuh dan berkembang. Antara hewan satu dan hewan lainnya bisa saja berbeda kebutuhan makanannya. Ada hewan yang dapat memakan segalanya, ada hewan yang hanya bisa memakan biji-bijian seperti ayam. Lalu ada juga hewan yang memakan daging seperti harimau, dan ada juga hewan yang memakan rumput. Nah, setiap hewan memiliki habitat yang berbeda juga. Ada yang hidup di darat dan ada juga yang hidup di perairan. Sini ada yang hidup di darat seperti gajah, harimau, singa, ular, dan lain-lain. Lalu ada juga yang hidup di perairan. Nah, tumbuhan berbeda dengan manusia dan hewan. Tumbuhan membuat makanannya sendiri. Tumbuhan membuat makanannya melalui proses fotosintesis. Nah, tumbuhan memerlukan karbon dioksida dan juga cahaya matahari untuk membantu proses fotosintesisnya. Tumbuhan juga memerlukan oksigen untuk bernafas dan air untuk bertahan hidup. Pada pembelajaran bahasa Indonesia kita membahas tentang mendeskripsikan gambar menggunakan kata-kata yang tepat. Nah, bagaimana sih cara mendeskripsikan gambar? Nah, langkah-langkahnya. Yang pertama, amati gambar dengan cermat. Lalu, tuliskan kalimat tentang isi gambar tersebut menggunakan kata-kata yang sesuai dengan peristiwa dalam gambar. Lalu, susun kalimat dengan runtut. Nah, supaya kalian lebih memahaminya lagi, di sini Ibu berikan contoh. Perintahnya adalah amati gambar berikut ini. Kemudian, deskripsikan ciri makhluk hidup berdasarkan gambar tersebut. Dan tambahkan penjelasan mengenai sikap baik yang harus dilakukan berkaitan dengan gambar tersebut. Nah, di dalam perintah ini kalian harus mendeskripsikan ciri makhluk hidup sesuai dengan gambar dan beri penjelasan mengenai sikap baik yang harus dilakukan yang berkaitan dengan gambar. Jadi ada dua perintah, mendeskripsikan ciri makhluk hidup dan sikap baik apa yang harus dilakukan sesuai yang ada di gambar. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa Susi sedang makan. Nah, jadi ciri makhluk hidupnya apa? Ya, jadi ciri makhluk hidupnya yang sesuai dengan gambar ini adalah makhluk hidup memerlukan makanan. Makanan diperlukan oleh makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang. Nah, itu adalah deskripsi dari ciri-ciri makhluk hidup sesuai gambar. Lalu kita jawab perintah yang kedua, yaitu mengenai sikap baik yang harus dilakukan yang berkaitan dengan gambar. Nah, sikap baiknya adalah sebelum dan sesudah makan, kita harus berdoa. Berdoa dilakukan sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Nah, itu caranya. Jadi ciri makhluk hidupnya adalah memerlukan makanan. Nah, sikap baik yang harus dilakukan adalah berdoa sebelum dan sesudah makan. Seperti itu caranya. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, kerjakan tugas yang pertama. Perintahnya sama, yaitu mendeskripsikan ciri makhluk hidup dan menjelaskan sikap baik apa yang harus dilakukan berkaitan dengan gambar tersebut. Nah, di sini ada gambar. Gambarnya ada orang yang sedang melakukan apa ya? Coba diperhatikan dengan baik ya gambarnya. Setelah itu dikerjakan di buku tulis tematiknya.